ada di lokasi bahwa yang membawa sajam itu FPI dan batu-batu itu sudah dipersiapkan. Ya. Sedangkan dari pihak PWILS itu hanya pakai pentungan lah, yang kayak pentungan keamanan dari hansip-hansip itulah. Ya. Tidak ada yang bawa sajam, tidak ada yang bawa batu. Hanya kalau yang dari FPI itu jelas sudah mempersiapkan itu. Mau kritik terhadap kepolisian khususnya. Ya, ini khususnya. Ya, ya, betul. Kenapa ya? Jelas-jelas itu FPI itu kan organisasi yang jelas sudah dilarang oleh negara Republik Indonesia. Ya. Itu udah fix. Kenapa ada orang-orang yang memakai seragam FPI yang sudah jelas dilarang, itu seperti ex-PKI, kenapa masih dibiarkan? Satu itu. Ya. Untuk kedua, dari pihak PWI dari sudah jauh-jauh sebelumnya itu kan sudah minta untuk di sweeping untuk seluruh anggota FPI. Dia jelas-jelas pasti bawa senjata, dan pada kenyataannya betul bawa senjata tajam. Tetapi dibiarkan begitu saja ya? Dibiarkan begitu saja. Apakah dari pihak kepolisian itu tidak tahu atau memang tanda kutip takut? TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Benua Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, kali ini kita akan membahas tentang chaos yang terjadi di Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, di mana beberapa orang Laskar Sabilillah sempat menjadi korban keberingasan dari mereka-mereka yang menjadi pendukung orang-orang yang mengatasnamakan sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana kita melihatnya? Framing-framing yang dilakukan oleh gerombolan atau kelompok FPI dan HTI itu, mereka mengatakan bahwa PW Laskar Sabilillah itu membubarkan pengajian dan membawa senjata tajam. Namun kita akan berbincang-bincang tentang situasi yang sebenarnya terjadi kemarin pada hari Rabu malam Kamis dengan Komandan Laskar Sabilillah, pimpinan cabang Kecamatan Bojong, dan Abdul Afif. Sedulur Abdul Afif, saya sudah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Afif. Ya, siap. Bisa kedengaran suara saya, dan ya? Ya, aman. Oke, kita akan berbincang tentang peristiwa yang terjadi malam Kamis kemarin di Pemalang, dan Afif. Bisa diceritakan, jenengan datang ke Pemalang itu dari Kecamatan Bojong itu jam berapa, Dan? Datang di Petarukan, saya itu jam tengah lima sore. Sampai tempat? 17.30. Sampai lokasi atau berangkat dari rumah, Dan? Oh tidak, itu dari berangkat dari rumah, itu terus sampai di Petarukan, saya di Masjid Baitur Mutakin, sholat asar sampai menjelang maghrib, baru saya ke transit di mana sudah ada pasukan dari Purbalingga dan Bobotsari. Artinya jenengan benar-benar sebagai pelaku peristiwa yang terjadi di situ, Dan, ya? Ya, begitulah. Oke. Nah, banyak framing yang mengatakan bahwa PW Laskar Sabilillah itu berusaha membubarkan pengajian yang dilakukan oleh FPI. Sebenarnya gimana sih membubarkan pengajian atau menolak Rizik Syihab itu? Untuk diluruskan, untuk sementara ini framing-framing daripada kipin-kipin dan orang yang masih percaya bahwa Habib itu duriah Kanjeng Nabi Muhammad, ya, itu kan sementara ini kan framingnya PWILS
itu membubarkan pengajian. Iya benar. Tapi yang sebenarnya tujuan daripada PWILS di Petarukan di Pegundan, Kecamatan Petarukan Pemalang, itu sebetulnya penolakan terhadap IBHRS, kedatangan IBHRS. Iya, iya. Di mana di situ tuntutannya IBHRS jangan sampai manggung. Tapi pada kenyataan yang terjadi di situ, dari pihak kepolisian Forkopindo itu tidak bisa menghalau intinya. IBHRS tetap manggung. Di situ kan dari pihak bupati sudah melarang, tapi tetap itu manggung. Di situ hadir kan bupati, terus Kapolres dan BIM itu kan di atas. Itu berarti semuanya hadir di panggung. Mereka semuanya Iya, di bupati. Di panggung. Lah tadi Hadir di panggung Forkopindonya. tadi jenengan mengatakan bahwa bupati itu telah melarang IBHRS itu untuk manggung. Kenapa Ya kemudian kan mereka ada satu panggung? ada negosiasi. Ya. Ada negosiasi dari perwakilan antara PWILS dan panitia. Di situ kan tuntutan daripada PWILS, perwakilan PWILS itu minta IBHRS jangan sampai manggung. Oke, pengajian lanjut. Ya. Tidak akan membubarkan masalah pengajian. Pengajian itu oke-oke saja. Yang jelas untuk IBHRS jangan manggung. Tapi pada kenyataannya setelah ada negosiasi semacam itu, dikasih waktu 10 menit dari PWILS, ditunggu sampai 15 menit, 20 menit, hasilnya setelah kenyataannya di panggung itu kan nol. IBHRS tetap manggung. Sampai berapa menit itu? Ya, nggak lama juga sih. Setelah kejadian sekitar 20 atau 15 menit nggak ada lah. Terus dari pihak PWILS kan merangsek, tapi dihalang-halangi oleh BRIMOB untuk jalur yang pertama. Akhirnya ada jalur yang sama nantinya datang ke panggung, sampai ke panggung juga, walaupun memutar lebih jauh, itu kan akhirnya dari jalur yang penjagaan daripada BRIMOB-nya tidak seketat yang ada yang jalur pertama, jalur utama. Akhirnya lewat jalur itu terjadilah di situ chaos. Itu berarti di luar area pengajian. Masih sekitar 200 meteran dari panggung. Artinya sound system masih kedengaran ya? Sound system kedengaran, tapi kurang begitu jelas karena sound systemnya tidak menghadap ke situ. Oh ya. Nah, kemudian ketika terjadi chaos itu, pihak aparat keamanan bagaimana bertindak dan? Waktu pertama chaos itu tidak ada keamanan. Oh, tidak ada keamanan sama sekali. Tidak ada keamanan yang ketat, tidak ada. Nah, setelah terjadinya chaos, pihak FPI itu terdesak, itu baru ada BRIMOB masuk. Oh. Itu sempat terdesak itu si FPI mundur itu. Iya. Begitu mundur, pasukan PWI masuk. Nah, di tengah-tengahnya ada BRIMOB. Iya. Makanya kalau memang di situ ada dinyatakan bahwa anggota dari kepolisian khususnya dari BRIMOB itu terkena lemparan atau apa ya, karena di tengah-tengah antara PWI dan FPI, ex-FPI. Ya, berarti pada saat pengamanan itu BRIMOB yang beberapa yang menjadi korban itu akibat lemparan ya, entah itu dari FPI atau dari PWI gitu ya. Pada ini Betul, tidak betul. jelas. Tapi yang jelas kalau dilihat lukanya kan di bagian belakang. Oh, berarti oleh orang-orang FPI ya? Ya iya dong. Iya. Kan dia menghadapnya ke PWI. Iya. Jadi dan itu artinya berusaha menghalangi. Halo? Ya, terus kan? Kan ada framing bahwa dari PWILS lah yang membawa sajam dan batu. Itu kan? Iya. Saya meluruskan, saya yang ada di lokasi, bahwa yang membawa sajam itu FPI dan batu-batu itu sudah dipersiapkan. Iya. Sedangkan dari pihak PWILS itu hanya pakai pentungan lah, yang kayak pentungan keamanan dari hansip-hansip itulah. Iya. Tidak ada yang bawa tajam, tidak ada yang bawa batu.
Hanya kalau yang dari FPI itu jelas sudah mempersiapkan itu. ya, sudah mempersiapkan dan termasuk senjata-senjata yang sampai sempat terlihat oleh kamera gitu dan ya. Betul. Jadi kan juga melihat ada orang yang membawa senjata itu. Oh iya, saksinya banyak itu. Iya. Bukan saya aja, dari pihak Keramat Tegal itu ada salah satu komandan dari Keramat itu, kalau Allah menghendaki dia sudah tewas. Ya, kenapa itu? Ya pakai celurit hajar lehernya. Itu dengan menyaksikan ketika pembabatan Iya. yang sempat sampai terkapar itu dan berarti itu Oh bukan itu. Yang dari Keramat Tegal, Pak. sempat Itu yang di depan itu yang Keramat Tegal. sempat terluka berarti. Tidak terluka sama sekali. Oh, kebal berarti dan ya. Ya alhamdulillahnya Alhamdulillah. Allah masih melindungi. Ya, nah ketika sampai terjadi pembabatan itu teman-teman PWI yang lain melihat si anggota FPI itu membabatkan celuritnya ke leher, gimana reaksinya? Ya kan, ya berusaha lah. Intinya kan tetap ada yang maju gitu kan. Lah begitu habis itu kan dia mundur gitu. Ya. Nah kemudian setelah itu, kalau dilihat dari videonya, Rizik kan memang pertama kali mengobarkan untuk tangkap, penjarakan dan bla 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 yang lainnya seperti biasa kita dengarkan. Lah ketika Rizik berpidato semacam itu kejadian kayak itu sudah terjadi atau belum dan? Belum. Ya. Belum terjadi. Baru setelah ada kejadian pidato itu kan dari pihak PWI baru masuk. Iya. Masuk ke lokasi pengajian secara langsung atau gimana? Oh tidak, masuk ke jalur yang mau ke panggung. Oh berarti belum masuk ke area pengajian gitu ya? Oh belum, masih jauh itu. Masih jauh ya, karena framing yang terjadi. Kan, lokasinya kan kayak labirin itu lokasinya. Ya. Jadi banyak jalan yang menuju lokasi ya? Iya banyak jalan. Cuma yang tahu dari pihak PWI itu ada jalur, kan jalur pertama itu jelas ditutup oleh Brimob. Ya. Deko di situ, tapi kan tetap tidak masuk. Akhirnya ada salah satu warga yang memberitahu ada jalur yang bisa masuk ke situ. Akhirnya masuk dari jalur yang ditunjukkan oleh warga. Iya. Itu warga sendiri yang mengasih tahu jalan menuju ke Iya, lokasi. warga di situ. Berarti belum sampai ke lokasi dan tidak seperti framing yang dilakukan oleh para FPI itu. Belum sampai ke lokasi pengajian. Masih jauh. Iya. Antara 300-200 meter lah plus minusnya itu. Oh iya. Dan FPI sengaja menghadang kehadiran PWI kayak begitu. Jelas, saya waktu berangkat itu berbarengan dengan anggota FPI sekitar 6 mobil. Saya ketemu di perempatan Gandulan Pemalang. Iya. Itu pas saya masuk ke daerah Petarukan, yang keluar dari tol itu namanya kan Pegandulan. Iya. Yang kalau masuk tol atau keluar tol itu kan namanya Pegandulan. Saya di perempatan Pegandulan itu berbarengan dengan mobil-mobil yang membawa pasukan FPI. Entah dari mana saya kurang tahu, yang jelas saya berbarengan di lampu merah itu. Posisinya dengan rombongan atau sendirian? Saya alhamdulillah dari Bojong itu bawa pasukan 100 orang. Ya. 100 orang atau 100 stok? 100 orang. Cuma yang datang cuma 1. Tapi ini komandan yang nyampe ke lokasi itu cuma 1. Ya, yang lainnya kembali ke rumah? Enggak, bukan kembali ke rumah. Dia nanti dikabari kalau keadaan kondisinya itu memungkinkan untuk dibantu. Oh kayak gitu. Jadi untuk apa ya, cadangan. Untuk cadangan kayak gitu ya. Iya. Siap. Untuk cadangan, sementara komandannya ini yang namanya komandan maju duluan. Kayak saya nantang Rizik biar dia datang sendirian. Kalau dia nggak kuat, silahkan anak buahnya datang nih gitu kan. Ini seperti itu kan komandan. Ya betul. Inilah sedulur di bawah komandan Laskar pimpinan cabang Kecamatan Bojong dan Apip. Dia datang sendirian, yang lain udah nanti dihubungi kalau terdesak sama sekali, kalau tidak kuat. Ternyata
kondisi kisruh di Pemalang itu masih bisa diatasi walaupun ada dari beberapa orang anggota PWI Laskar Sabilillah yang terluka. Nah, sampai yang terluka itu kronologisnya jangan bisa mengetahui secara pastinya kan, melihat di situ. Ya, yang jelas itu sangat parahnya itu kan karena satu persiapan dari PWI LS kan tidak ada, dalam artian persiapan secara untuk baik strategi maupun persenjataan. Ya, ini saya mau kritik terhadap kepolisian khususnya. Ya, ini khususnya. Ya, betul. Kenapa ya? Jelas-jelas itu FPI itu kan organisasi yang jelas sudah dilarang oleh negara Republik Indonesia. Ya. Itu udah fake. Kenapa ada orang-orang yang memakai seragam FPI yang sudah jelas dilarang itu seperti ex-PKI? Kenapa masih dibiarkan? Satu itu. Ya. Untuk kedua, dari pihak PWI dari sudah jauh-jauh sebelumnya itu kan sudah minta untuk di sweeping untuk seluruh anggota FPI. Dia jelas-jelas pasti bawa senjata, dan pada kenyataannya betul bawa senjata tajam. Tetapi dibiarkan begitu saja ya. Dibiarkan begitu saja. Apakah dari pihak kepolisian itu tidak tahu atau memang tanda kutip takut? Ya. Jelas-jelas itu kan secara ini melebar akhirnya. Ya. Jelas-jelas untuk warga negara Indonesia kan harus punya kewarganegaraan. Ya. Saya mempertanyakan, apakah IBHRS itu sebagai warga negara Indonesia? Betul. Ya. Ini perlu disikapi oleh pemerintah. Itu perlu ditindaklanjuti itu. Harus ada tindak lanjut dari pemerintah gitu tentang kewarganegaraan dan jangan juga tutup mata tutup kuping. Menurut pandangan Yang jadi jenengan, korban itu kan anak-anak bangsa. Ya. Dari FPI juga anak bangsa, dari PWI jelas orang-orang yang membela Ya. keutuhan NKRI dan marwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, marwah nasab suci Rasulullah. Nah, menurut jenengan, kenapa sampai pihak aparat itu melakukan pembiaran terhadap anggota FPI yang membawa senjata itu? Apakah dari pertanyaan itu jenengan punya analisa? Saya tidak bisa berkomentar. Itu ranahnya sudah nanti repot. Ya. Yang jelas ya ada tanda kutip lah. Saya tidak bisa bicara. Oke. Itu wenangnya kepolisian untuk menjawab hal ini. Nah, selanjutnya setelah tadi jenengan katakan bahwa pada saat terjadi chaos itu IBHRS itu kan masih ada di panggung memberikan orasi. Nah, sementara Bupati dan Forkompindonya itu ada di situ. Bagaimana reaksi mereka setelah terjadinya itu? Tidak jelas. Yang jelas kan saya jauh dari panggung. Ya. Reaksinya bagaimana? Yang tahu kan yang di lokasi situ yang jelas yang bawa kamera. Kalau saya kan di lokasi chaos. Iya. Jadi sempat hadir ke tengah-tengah chaos enggak itu? Mereka berusaha melerai misalkan. Di mana ada Pak Alawi berani bertarung. Saya kepengen berani. Adalah itu yang cocoknya kayak keluar si Aldo, ayolah. Iya. Berani turun, jangan cuma mengandalkan Muhyiddin. Turun sendiri. Mereka nggak ada yang masuk ke area chaos, bahkan bupatinya juga nggak datang itu. Ketawain. Nggak ada sama sekali ya. Artinya mereka sama-sama melakukan pembiaran warga pribumi itu bertarung sendiri, gitu ya. Ya. Artinya bahwa ini fake. Untuk bunuh-bunuhan. Ya, ini fake bahwa Rizik itu menyebarkan provokasi kan? Jelas sekali. Kalau Rizik itu jelas, tidak usah bicara, semua orang udah tahu Rizik itu siapa. Provokator sejati, kunyuk. Nah, gini kemarin ketika di Cikura itu mengadakan pengajian, itu surat izinnya kan nggak ada yang menyebutkan adanya Rizik Syihab, tapi tiba-tiba dia bisa muncul dan memberikan orasi di acara tersebut. Dan gimana menurutnya dengan Kalau menurut saya kan itu
harusnya dari pihak yang berwenang itu kan langsung membubarkan atau menurunkan, seperti yang kejadian di Kura. Apakah di situ dicantumkan ada IPHRS? Kan tidak ada, berarti kan dibohongin. Iya. Apa karena ketua panitianya itu bupati dan? Ya. Gimana? Apa karena panitianya bupati sehingga kepolisian yang menerima undangan dan tidak sesuai yang dilaksanakan itu tidak bergerak sama sekali? Kalau yang di Cipura, ya mungkin karena salah satunya itu. Kalau yang di kejadian Pegudan kan itu kan panitianya kan informasinya sebagai supir truk tanah di Jakarta. Apa maksudnya itu supir truk itu? Ya sebagai driver truk besar itu yang ngangkutin tanah di Jakarta. Yang melaksanakan? Yang melaksanakan di Pegundan. Oh. Tarukan. Jadi sohibul pengajiannya gitu ya? Ya, sohibul hajatnya lah. Iya, iya, iya. Jadi acara pribadi itu ya? Acara pribadi. Bukan acara gabungan. Untuk hall orang tuanya ya sama sebetulnya seperti di Cikura itu kan sebetulnya hall pribadi. Iya, iya, betul. Hallnya Syekh Armia itu loh. Iya, iya. Bukan acara rakyat gitu ya? Iya, bukan pengajian umum lah. Ya, oke. Oke, dan nah artinya ya, sekali lagi itu untuk yang di Pegundan, untuk panitianya sebagai penyelenggara itu harus bertanggung jawab itu. Untuk dari pihak kepolisian harus mengusut si pengundangnya. Ya, harapan jenengan kepada para penyelenggara pasca terjadinya itu, dan ya, harapan terhadap aparat dan pemerintah pasca terjadinya insiden tersebut. Harapannya pemerintah itu jangan tutup mata, tutup telinga dengan kejadian apa yang terjadi di Pegundan, Petarukan, Pemalang. Untuk permintaan dari pihak PWI, di mana kalau memang ada pengajian yang menghadirkan IPHRS, itu harus tidak diturunkan izin. Satu, jelas-jelas IPHRS itu sudah bukan rahasia lagi. IPHRS itu siapa? Itu satu. Yang kedua, untuk pasukan, kalau memang dia masih pakai seragam ex-FPI, apapun, dia itu organisasi yang sudah dibubarkan oleh negara. Itu ilegal. Harusnya dari pihak keamanan, baik TNI maupun kepolisian, harus bertindak. Dilarang. Kalaupun dia mau menghadiri, oke, silahkan, tapi jangan pakai atribut-atribut XPI, FPI itu. Jelas itu sudah dibubarkan oleh negara. Itu harapan saya. Oke. Nah, terima kasih Dan atas waktunya. Nah, sedulur di bawah, itu tadi pembicaraan saya dengan sahabat atau sedulur dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, pimpinan cabang Kecamatan Bojong, sahabat dan Afid dan Abdul Afid, komandan Laskar Sabilillahnya. Kita tahu jelas beliau adalah pelaku peristiwa di sana, dan boleh kita simpulkan bahwa aparat pemerintah, keamanan dan pemerintah masih dalam tanda petik sama sekali tidak tegas, sedulur TPLH. Tidak tegas dan terkesan takut terhadap FPI. Ini sebuah pertanyaan, terkesan takut ataukah sengaja membiarkan agar terjadi chaos ini? Nah, halo, dan kemana ini orangnya? Pergi. Halo Dan, oke. Ya. Harapan kita semuanya dari Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah agar Presiden dengan terjadinya kejadian di Pemalang ini bisa melihat apa yang terjadi sebenarnya dan bisa bertindak tegas terhadap FPI yang nyata-nyata telah dibubarkan legalitasnya. Nah, bagaimana dengan punya harapan terhadap Presiden terakhir ini? Ya, saya mengacu terhadap pidato Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, di mana di situ dia berpidato bahwa ada tamu yang merasa enak bertahun-tahun di sini, nggak mau pulang. Dia tidak mau pulang.
di situ dalam artian ada tamu yang 100 tahun lebih di Indonesia tapi keenakan, itu terus dia tidak mau pulang, ya tidak ada lagi, itu klan Mbak Alawi lah. Iya. Arahnya sana pasti ya. Habib itu ya. Iya. Iya. Itu harapannya sebagai harapan dari rakyat kecil di bawah. Itu satu, khususnya masalah kewarganegaraannya dicek kembali kebenarannya. Ya. Betul enggak? Klan-klan Mbak Alawi itu, Habib-Habib yang ada di Indonesia, itu kewarganegaraannya bagaimana? Harus lakukan cross check secara masalah gitu ya. Jangan tegas sama orang kecil aja, orang yang di bawah, ya yang dia mengaku-ngaku bahwa dia cucunya Rasulullah, ya jangan dikasih privilege ya. Betul dah dia cucu Rasulullah, kan harus dicek kebenarannya. Siap. Ya, ya. Sekarang teknologi itu udah modern kok. Iya benar. Ya. Ya kan? Iya betul. Ilmu pengetahuan itu selalu berkembang sesuai dengan zamannya. Ya. Dan kita tidak boleh Dulu menutup belum ada mata. DNA, sekarang sudah ada DNA. Ya tes DNA lah. Ya betul. Itu udah fix, itu Al-Quran yang ada di dalam diri kita ya, yang tidak bisa dirubah-rubah ya DNA. DNA betul. Ya. Kalau dia mengingkari DNA ya berarti mengingkari Allah lah dia. Ya. Sehingga harapan kita pemerintah dalam hal ini presiden bisa mengeluarkan kepres tentang orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad harus tes DNA begitu dan ya. Betul. Harus tes DNA. Dan satu lagi, orang-orang yang dari klan Mbak Alawi khususnya yang tidak punya kewarganegaraan di Indonesia, pertanyakan masalah aset-aset yang ada. Kalau memang dia punya aset harus dirampas negara. Karena di situ diterterakan kalau bukan warga negara Indonesia tidak berhak memiliki tanah. Ya. Satu, yang punya jabatan entah itu yang TNI, entah yang itu polisi, entah apapun jabatannya, turunkan. Ya. Pecat itu. Dia berarti sudah membohongi rakyat Indonesia. Bertahun-tahun. Bertahun-tahun sudah dienak-enakan tapi kurang ajar. Ibarat kata orang Jawa, dikasih hati jaluknya ampela. Ampela benar, iya. Oke dan. Iya, ora nyerapang punuk sirewong bojong. Nyerapang punuk. Oke, baik, terima kasih Dan, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas informasinya. Sehat selalu dan Afif. Semoga PW Kecamatan Bojong bisa lebih maju ke depannya, dan insya Allah kita akan ketemu lagi nanti Dan ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedulur di bawah, itu tadi pembicaraan saya dengan Komandan Laskar Sabilillah Kecamatan Bojong, di mana beliau merupakan salah satu dari pelaku peristiwa yang menyaksikan bahwa Laskar Sabilillah sama sekali tidak ada yang membawa senjata tajam. Mereka hanya membawa pentungan semisal kayu dan bambu, yang ini tidak termasuk sebagai sajam alias senjata tajam. Sementara dari pihak FPI itu nyata-nyata mereka terlihat membawa senjata-senjata tajam. Bagaimana tanggapan pemerintah dalam hal ini? Karena terjadi framing PWI itu melakukan pembantaian terhadap orang-orang FPI, sementara yang menjadi korban justru dari pihak PWI Laskar Sabilillah. Nah, sedulur TV Al-Wahhab berikan komentar tentang hal ini. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.